teman, bertemu lagi dengan saya, Narul Huda. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sebuah ilmu yang menarik. Ilmu yang sering kita lakukan, sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada istilah-istilah yang mungkin Anda belum ketahui. Apa itu? Ilmu manajemen pemasaran. Ada banyak sekali hal tentang manajemen pemasaran. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal berikut. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Yang ketiga, pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, posisi ilmu manajemen pemasaran di antara ilmu pemasaran yang lainnya. Dan yang kelima, proses manajemen pemasaran di dalam perusahaan. Baiklah teman-teman, mari kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu manajemen pemasaran. Apa sih ilmu manajemen pemasaran? Mungkin teman-teman sudah sering kali dengar dari dosen, dari guru-guru waktu SMA dulu tentang apa itu pemasaran. Nah, kali ini saya akan memaparkan ulang pengertian dari ilmu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, pengkoordinasian, serta pengendalian program pemasaran antar pelaku bisnis. Apa tujuannya? Di sini tujuannya adalah untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di kegiatan bisnis, ada interaksi antara para pelaku bisnis seperti pemasok yang menyediakan sumber daya, bahan baku, jasa, ataupun tenaga kerja yang kemudian akan dikirim kepada perusahaan. Nah, dari perusahaan ini barang atau bahan baku tersebut akan diolah dan diproduksi, yang kemudian bahan baku tersebut ketika sudah menjadi bahan atau produk siap pakai akan dikirim kepada pengecer. Dan pengecer ini kemudian akan menyalurkan produk tersebut ke konsumen akhir atau sering kita sebut sebagai pembeli. Dan kemudian dari pembeli inilah produk tersebut akan dipakai atau dikonsumsi. Pembahasan yang penting selanjutnya yaitu tentang bagaimana sejarah manajemen pemasaran. Pada zaman kuno, pemasaran pada masa ini lebih berfokus pada perdagangan dan pertukaran barang, atau yang sering kita dengar yaitu dengan sistem barter. Pada abad pertengahan, perdagangan dan pemasaran terjadi melalui pasar-pasar lokal dan pedagang. Sedangkan pada masa revolusi industri, pemasaran mulai memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada pemasaran modern, pemasaran fokus beralih dari membuat dan menjual menjadi merasakan dan merespon kebutuhan konsumen. Sedangkan pada abad 21, pemasaran berbasis digital, personalisasi, dan penggunaan data semakin dominan. Lantas, apa sih pentingnya mempelajari manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari? Dalam era persaingan global yang semakin ketat ini, pemahaman yang mendalam tentang manajemen pemasaran menjadi kunci bagi perusahaan untuk bertahan dan tumbuh di pasar yang kompetitif. Setidaknya ada 5 hal mengapa atau alasan yang penting bagi kita untuk mempelajari manajemen pemasaran. Yang pertama adalah untuk identifikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Jadi manajemen pemasaran itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Dan dengan memahami konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produknya atau layanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Alasan yang kedua yaitu untuk pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Manajemen pemasaran melibatkan perencanaan strategi pemasaran yang efektif. Ini mencakup penetapan harga, promosi, distribusi, dan penetapan produk di pasar. Strategi yang baik membantu perusahaan mencapai target penjualan dan memperoleh keuntungan yang optimal. Alasan yang ketiga, penentuan rencana dan anggaran pemasaran.
Manajemen pemasaran membantu merancang rencana pemasaran yang terukur dan realistis. Penentuan anggaran pemasaran memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan pemasaran. Alasan yang keempat, monitoring dan pengendalian pemasaran. Manajemen pemasaran melibatkan pemantauan kinerja pemasaran. Dengan memantau hasil kampanye pemasaran, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan alasan yang terakhir, alasan kelima yaitu inovasi dan pengembangan produk. Manajemen pemasaran mendorong inovasi dan pengembangan produk. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar agar tetap relevan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen pemasaran memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Oke, mari kita lihat bagaimana manajemen pemasaran berada di antara ilmu manajemen yang lainnya. Untuk manajemen pemasaran sendiri, melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran. Bagaimana dengan manajemen SDM? Untuk manajemen SDM, melibatkan pengelolaan aspek-aspek sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Bagaimana dengan manajemen keuangan? Untuk manajemen keuangan, melibatkan pengelolaan aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan analisis keuangan. Dan bagaimana dengan manajemen produksi? Untuk manajemen produksi, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses produksi dan operasional perusahaan. Jadi, teman-teman, dengan demikian, manajemen pemasaran berada di tengah-tengah antara manajemen SDM, keuangan, dan produksi, karena mempengaruhi dan berinteraksi dengan semua aspek ini untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, teman-teman, dalam sebuah proses pemasaran, melibatkan serangkaian langkah-langkah yang saling terkait untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, apa aja sih langkah-langkah tersebut? Yang pertama adalah analisis pemasaran. Pada tahap awal ini, memahami pasar dan lingkungan bisnis. Melibatkan apa? Melibatkan analisis tren, pesaing, dan peluang pasar. Mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, yang mana tujuannya adalah untuk memahami kondisi pasar dan mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua adalah riset pemasaran. Melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan produk dan pasar, menganalisis kondisi produk, minat pasar, dan keberhasilan produk yang beredar. Riset pemasaran membantu perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran dan penjualan. Langkah yang ketiga adalah pengembangan produk. Merupakan proses menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melibatkan apa? Melibatkan perencanaan, produksi, dan pengujian produk dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan relevan. Langkah yang keempat adalah promosi. Melibatkan upaya komunikasi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, termasuk iklan, promosi penjualan, dan kegiatan pemasaran yang lainnya. Dengan tujuan adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. Langkah yang kelima adalah distribusi. Distribusi melibatkan proses yang mengantarkan produk dari produsen ke konsumen, termasuk distribusi fisik, logistik, dan manajemen rantai pasok. Dengan tujuannya adalah memastikan produk tersedia di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Langkah yang keenam adalah menentukan harga. Melibatkan penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk dan permintaan pasar, termasuk strategi penetapan harga, diskon, dan penawaran khusus. Dengan tujuan adalah mengoptimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan langkah yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Melibatkan beberapa dukungan dan layanan kepada konsumen setelah pembelian, termasuk layanan purna jual, penanganan keluhan, dan pemeliharaan produk, dengan tujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, teman-teman, dengan memahami dan mengelola semua tahapan ini, perusahaan akan
mencapai tujuan pemasaran dan memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang manajemen pemasaran yang menarik ini. Semoga ilmu yang telah dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya Narul Huda, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.